Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu pada program kesayangan kita, kajian ilmu hadis bersama saya Hanif Fahmi LCMA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai al-hadits al-mu'allaq, yang merupakan salah satu contoh atau macam jenis dari hadis-hadis dhaif yang ada, yang secara spesifik lagi berkaitan dengan karena gugurnya periwayat dalam suatu sanad hadis atau sanad yang tidak bersambung, disebut dengan al-mu'allaq atau salah satunya al-mu'allaq. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai al-munqati'. Nah, itu yang pertama kan. Ini sekarang yang kedua, al-mu'allaq. Apa sih al-mu'allaq itu? Ya, kalau orang Arab menyebutkan hadza mu'allaq, itu artinya gantung. Ya, kalau lampu gantung kan di asbes seperti itu. Jadi nggak bersambung ke lantai kan. Kalau kayak gitu nggak lampu namanya. Jadi kita gantungan. Sesuatu yang digantung itu mu'allaq, apapun itu. Ya bukan hanya lampu sebagai contoh. Nah, kalau al-hadits mu'allaq gimana? Ya tentunya hadis yang dimaksud di sini sanad mu'allaq. Ya, lebih spesifiknya sebenarnya sanad yang mu'allaq. Karena hadis mu'allaq ini adalah sifat sanad, ya, bukan sifat matan. Jadi yang mana kedhaifannya itu yang terjadi pada sanad, bukan pada matan. Nah, al-haditsul mu'allaq itu hadis yang mana sanadnya, ya kan, sifat sanad. Sanadnya itu tidak bersambung dari awal. Dari awal sudah tidak bersambung. Misalnya Imam Bukhari, saya menemukan satu sanadnya Imam Bukhari. Ya. Tapi Imam Bukhari tidak menyebutkan gurunya. Apa makna gurunya? Ya memang yang sezaman dengan beliau, yang memang bertemu dengan beliau, yang memang beliau meriwayatkan hadis daripadanya. Tapi tidak terjadi. Ini kok nggak ada guru tersebut. Yang ada adalah guru dari guru Imam Bukhari. Ya. Itu yang ada. Berarti ada yang gugur. Dan gugurnya ini di mana? Di awal sanad. Nah, jadi setiap periwayat hadis yang nggak ada di awal sanad, maka namanya hadis mu'allaq. Bagaimana saya mengetahui ini awal sanad atau tidak? Ya dari penulis. Siapa yang punya sanad? Maka saya tadi contohkan dengan Imam Bukhari. Begitu juga misalnya kalau Imam Muslim punya guru namanya Muhammad ibnul Muthanna atau Muhammad bin Bashar. Tapi tiba-tiba kok ada Muhammad bin Ja'far. Ini Muhammad bin Ja'far itu kakek beliau, maksudnya kakek dalam keilmuan, guru dari guru. Mana Muhammad bin Basharnya? Gugur. Nah, jadi mengetahui awal atau tidak, atau suatu sanad itu di awal atau gugurnya di awal atau tidak, berdasarkan dari seorang imam musannif, ya, pemilik sanad, seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim, seperti Imam Abu Daud, Tirmizi, dan seterusnya. Maka itulah hadis mu'allaq, ya, definisi al-hadis mu'allaq. Kalau misalnya, ya, contoh, saya mengambil contoh dari Sahih Bukhari, ya. Kita usahakan ada dua contoh. Ya, ta'liq, ya, al-hadis al-mu'allaq yang ada di Sahih Bukhari. Ketika Imam Al-Bukhari meriwayatkan suatu hadis nih, dari siapa? Dari Al-Imam Malik. Ya, Imam Malik dari Abi Salamah. Ya. Abi Salamah dari Abi Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? La tufadilu bainal anbiya. Apa sih maknanya? Maknanya, jangan kalian membandingkan antara para nabi. Jadi Rasulullah melarang di dalam hadis ini. Hadis ini di Sahih Bukhari. Poinnya di mana? Di mana letak ta'liqnya? Ta'liqnya itu kan perbuatannya. Bahwasanya Imam Bukhari dengan Imam Malik itu enggak ketemu. Ya. Imam Malik wafat 179. Al-Imam Al-Bukhari itu lahirnya tahun 194. Ya. Jadi Imam Malik wafat, Imam Bukhari belum lahir.
Tapi ini kok sanadnya langsung setelah Imam Bukhari kok langsung Imam Malik. Berarti seharusnya ada satu orang di situ. Nah, inilah dia mu'allaq itu tadi. Matannya apa tadi? Jangan kalian membandingkan antara para nabi. Itu misal pertama atau contoh pertama. Ada contoh yang lain. Contoh yang lain ini antara Imam Bukhari ya, langsung ke sahabat. Jadi bukan hanya di awal yang gugur, semuanya gugur kecuali sahabat. Ya. Gurunya nggak ada, guru-gurunya nggak ada, kemudian dan seterusnya. Normalnya itu kan, saya sudah pernah menyebutkan antara Imam Bukhari dengan Rasulullah itu 7. Ini enggak, satu orang aja. Ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah. Berarti yang gugur berapa? 5 atau 6. Karena ada juga antara Imam Bukhari dan Rasulullah itu 3. Itu paling tinggi ya. Nah, jadi bisa 3. 3 itu paling sedikit antara Imam Bukhari dan Rasulullah. Itu kan disebut dengan Ali, kita udah membahas. Sanadnya berarti tinggi tuh. Bisa 4, 5, 6, 7. 7 itu standar. Bisa juga kadang-kadang 8, 9. Itu rendah. Nah ini Imam Bukhari langsung ke Aisyah radhiyallahu anha. Ya, langsung ke Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Imam Bukhari kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW kana yadhkurullaha fi kulli ahwalihi. Itu matan hadisnya. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Bahwasanya Rasulullah SAW berzikir. Zikir itu kita bisa maknai 2. Mengingat Allah dengan menyebut Allah. Di setiap keadaannya. Maknanya benar dan baik. Ya. Dan itu dikuatkan oleh banyak dalil. Memang Rasulullah pasti berzikir di setiap keadaan. Kecuali pada tempat-tempat yang memang dilarang berzikir. Kan seperti itu. Hanya saja sanadnya yang bermasalah. Yang kita bahas bukan matannya. Nah, ya kan? Dan ketika suatu sanad bermasalah, jadi hadisnya secara keseluruhan biasanya bermasalah. Biasanya. Meskipun nggak mutlak. Ya, kita perlukan dalil lain untuk menguatkan. Poinnya di mana? Di mana masalahnya? Itu tadi. Dari Imam Bukhari langsung Aisyah radhiyallahu anha. Ini pasti ada beberapa orang yang seharusnya yang menghubungkan antara Aisyah dengan Imam Bukhari atau sebaliknya. Ya, ibarat jembatan. Ya. Saya dari satu tempat ke tempat, antara dua jalan ini ada laut ya, atau ada sungai. Gimana? Jembatannya nggak ada, kan gitu. Gimana kok saya bisa sampai ke sana? Masa nggak lewat jembatan? Kan gitu. Terbang kan gitu. Nah, jadi nggak logika kan seperti itu. Begitu juga ini. Nah, makanya kita setelah ini mau kita bahas hukum mu'allaq itu gimana. Nah, ini hukum hadis mu'allaq ini kan sebenarnya tadi kita sebutkan di bawah hadis dhaif nih. Karena sanadnya nggak bersambung, ada yang gugur. Tapi kita mau bagi 2. Ada hadis-hadis mu'allaq pada Sahih Bukhari. Seperti yang kita contohkan. Ya kan? 2 contoh bahkan. Dan itu banyak. Ada istilahnya al-mu'allaqat fil Bukhari. Ada hadis-hadis mu'allaq tapi di Sahih Bukhari. Apa statusnya? Statusnya itu sahih. Nah, kenapa kok bisa sahih? Kan kita sepakat di awal dhaif. Karena semua hadis-hadis mu'allaq ya, seperti yang kita sebutkan tadi di Sahih Bukhari itu telah dicari jalur lain ya, oleh para ulama, khususnya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Beliaulah yang mengarang syarah atau penjelasan untuk kitab Sahih Bukhari, disebut dengan Fathul Bari ya, 17 jilid. Dan beliau punya 2 jilid muqaddimah untuk pendahuluan saja. Dan beliau punya 1 kitab yang khusus untuk menyambungkan semua hadis-hadis mu'allaq yang ada di Sahih Bukhari dan semuanya ternyata sahih. Nah, itu dia. Jadi mu'allaq, hadis-hadis mu'allaq yang ada di Sahih Bukhari sahih. Kenapa? Karena terbukti setelah dicari jalur lain penguat untuk hadis-hadis mu'allaq tersebut, jalurnya adalah ternyata terbukti semuanya adalah sahih, bersambung. Jadi bukan terputus. Ya, meskipun di beberapa yang ada di Sahih Bukhari terputus, tapi jalur lain tersambung. Adapun hadis-hadis mu'allaq yang ada pada selain Sahih Bukhari, bahkan selain Sahih Muslim, ya, karena Sahih Muslim juga setelah diteliti ternyata bersambung. Setelah disambungkan dari jalur lain bersambung.
Tapi kalau di selain Sahih Bukhari dan Muslim, status hadis mu'allaq adalah dhaif. Ya, dhaif. Dhaif artinya apa? Ada yang dhaif, ada yang sahih. Jadi nggak bisa dimutlakan. Adapun mu'allaq yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim, semuanya sahih. Karena semuanya sudah ditutupin. Ya, udah disumbat. Ibarat sesuatu yang bocor, udah disumbatin semua. Nggak ada yang masalah. Tapi di selain Sahih Bukhari dan Muslim, ada yang bermasalah, ada yang tidak. Jadi perlu penelitian khusus. Dan perhatian ulama kepada Sahih Bukhari dan kepada Sahih Muslim tidak sekuat perhatian mereka kepada kitab-kitab lainnya. Kenapa? Karena Imam Bukhari dan Muslim memang sudah mensyaratkan, sudah membuat konsep proyek Sahih Bukhari, proyek Sahih Muslim, semuanya hadis sahih. Dan itu tidak terjadi pada ulama-ulama lain setelah mereka. Nah, ini kira-kira gambaran untuk hadis mu'allaq itu, ya. Semoga bermanfaat, semoga dapat kita fahamin. Wallahu a'lamu ahkam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.